warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ummahat, khusus pada pengurus Majelis Taklim, Assalam ya, yang mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan saya Pak Sayuti yang setia merekam terus, dan kepada saudara-saudara yang barangkali mengikuti live streaming ya, yang mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah. Ini kalimatnya jangan salah ya. Wa syukurillah, bukan wa syukurillah, bukan ya. Wa syukurillah. Allah telah melimpahkan pada kita sekian rahmat yang banyak pada sore hari ini. Paling tidak kita bisa datang di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengannya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaumnya hingga akhir zaman. Ketika Bu Hajah Wahyu minta tema, saya kasih tema zikir seputar sholat. Ini sebenarnya umum ya, zikir seputar sholat. Cuma kalau kemudian kita kupas maknanya luar biasa. Zikir itu apa maknanya? Zikir itu bisa berarti ingat, bisa berarti menyebut. Tapi yang paling indah dari zikir itu ingat dan menyebut, itu zikir. Kemanfaatannya luar biasa. Jadi ibadah itu sendiri antara sholat dengan zikir itu kadang-kadang ulama mengatakan berimbang. Karena di dalam sholat ada zikir. Nah, oleh karena itu, zikirnya seperti apa? Suatu yang luar biasa, baik sebelum sholat, ketika sholat, dan kemudian setelah sholat. Ini menjadi pelengkap. Jadi, kalau sebelum sholat itu keutamanya luar biasa. Saya bawa kitab ini, nanti saya bacakan apa-apa manfaatnya zikir, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sholat itu sendiri apa? Sholat di kalimat sholat, yaslu menurut kalimat sholatan. Nanti kemudian sholat, yusallu menjadi sholawatan. Artinya sholat itu doa. Di dalamnya zikir juga. Oleh karena itu dalam zikir itu ada zikir yang sunnah, ada zikir yang wajib. Ya. Nah, setelah kemudian kita zikir yang wajib di dalam sholat, maka kemudian ada zikir yang sunnah setelah sholat, dan ini faedahnya luar biasa. Kalau saya membuka kitab-kitab besar, ketika menceritakan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada ceritanya orang itu nggak doyan zikir, semuanya doyan zikir. Bahkan kemudian ada seorang ulama namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ulama luar biasa dan seorang wali besar. Itu kalau sholat dari tahajud itu bangun-bangun sholat duha. Berapa jam ya? Jadi kalau tahajud itu jam 2, antara jam 2 ya. Nanti kemudian sholat subuhnya sekarang hampir jam 5 ya. Kemudian sholat zikir terus, kemudian sampai sholat isyraq terus zikir sampai sholat duha. Terus kemudian sholat duhurnya habis mulai duhur nanti bangun-bangun asar. Asar itu sampai dengan maghrib, maghrib sampai dengan isya. Pertanyaannya kerjanya kapan? Ternyata zikir itu faedahnya luar biasa. Nanti kalau kemudian sudah sampai bahasanya nanti saya sampaikan. Nggak tahu nanti kita buat berapa sesi. Cuma nggak usah banyak-banyak aja. Sesi ini nggak usah banyak-banyak. Biar kebagian pada tema yang lain. Ada zikir yang ternyata dengan zikir itu Allah mencukupi kebutuhan kita. Jadi dengan zikir itu Allah mencukupi kebutuhan kita. Jadi siapa yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah akan mencukupi 30 kebutuhan dunianya dan 70 kebutuhan akhiratnya. Caranya gimana? Terserah Allah. Ini ya.
Ada kayak gitu. Makanya kalau kemudian kita lihat orang-orang yang soleh itu kok nggak susah-susah, nggak ada yang susah. Kenapa? Karena kebutuhan cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita kadang-kadang kedungsangan nggak karu-karuan. Saya ini kalau harus ke kampus, kadang-kadang habis sholat subuh ke kampus. Nanti pulang-pulang sampai rumah jam 10:30 malam. Sampai mertua saya itu curiga, jangan-jangan saya punya istri lagi. Ya, sampai kayak gitu ya wajar. Ya karena itu tadi urusannya dunia kayak gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat orang-orang soleh itu dihabiskan waktunya ibadah, kok cukup, bahkan lebih dan lebih. Saya nggak usah pakai ilustrasi orang Jawa. Kiai Nur Ali, ya tahu kan? Kayak itu luar biasa kekayaannya, itu cuma ngajar. Dari mana rezekinya? Dari Allah, karena ibadahnya yang hebat. Salah satu guru saya juga Mu'alim Jayati Muhajir itu di tanah 80. Saya termasuk orang yang pernah diomeli sama beliau gara-gara kemudian saya nggak mau ngajar, nggak mau ke kampus, nggak mau majelis taklim. Saya pikir kalau ustadz itu miskin-miskin. Ketika itu saya berpikir, saya dipanggil tuh omelin habis-habisan. Beliau itu ngajar di Masjidil Haram 15 tahun. Maka kemudian beliau ngomong sama saya, kamu tahu kan apa itu Abah? Dia mengatakan saya Abah. Tahu kan Abah? Abah itu nggak kerja, tapi kontrakan Abah itu lebih dari 350 rumah. Tanahnya searat-arat. Sekolahan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Dari mana? Saya tidak minta kemana-mana, dan saya nggak melihara tuyul. Karena banyaknya zikir kepada Allah. Ini ya, makanya ini menjawab pada kita sekalian, termasuk keresahan kita sekalian, termasuk keresahan orang modern. Kadang-kadang banyak zikir itu ya miskin. Enggak seperti itu. Enggak ada orang cerita ahli zikir itu miskin, kecuali kalau zikirnya pengen kaya. Ibu zikir pengen kaya, insya Allah miskin. Tapi kalau ibu zikir karena Allah, insya Allah ibu menjadi kaya. Antara pengen kaya dengan lillahi ta'ala itu adalah tipis. Nah, di sini menjadi penting bagi kita sekalian. Itu adalah di dalam sholat dan kemudian di luar sholat. Luar biasa. Nah, sholat itu pengertiannya doa. Karena doa, jadinya sholat, yaslu, jadi kalimat sholatan itu artinya doa. Dengan sholatan dengan sholawatan itu satu kata. Gitu ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang sekarang banyak orang risaukan. Suatu ketika saya jalan-jalan ke Arab dan ngobrol dengan muassasah. Muassasah itu adalah penyelenggara haji dan umroh yang ditunjuk oleh negara Arab Saudi. Dia mengatakan, kami orang Arab itu sangat punya utang budi kepada orang Indonesia. Gara-gara orang Indonesia banyak haji, banyak umroh, kami jadi makmur. Sementara orang Indonesia, gitu lah, pututnya ada, cuma nggak enak diceplosinya gitu. Saya mengaku pada ya betul itu. Hebat orang Arab Saudi itu. Semuanya dijamin. Sekolah nggak bayar. Sekolah semuanya gratis, rumah sakit gratis, kemudian ada tunjangan-tunjangan yang nggak usah orang repot. Bulanan ada, tahunan ada. Bahkan kalau mau nikah dikasih fasilitas. Sementara di Indonesia orang mati aja bayar, betul? Kenapa seperti itu? Nah, ini dia mengatakan karena doanya orang Indonesia. Orang Indonesia banyak ke Mekah berdoa, dan kami cuma mengamini yang paling banyak manfaat justru orang Mekah itu. Luar biasa. Saya pernah ketemu dengan orang Cianjur yang sudah menjadi keluarga di sana, cuma suaminya orang Yaman, gitu. Saya tanya kepada dia, gimana enaknya hidup di Saudi? Semuanya gratis, semuanya beres Pak Kiai. Sekolah apa itu nggak bayar, kemudian tunjangan ada, semuanya ada. Bahkan listrik itu kadang-kadang digratiskan, gitu ya. Semuanya gratis dan semuanya enak, sehingga kaya semuanya. Gitu. Saya katakan ya, gimana ceritanya bisa begitu? Alhamdulillah. Dan merujuk pada cerita tadi adalah karena termasuk doa. Doa yang kita banyak kan, Rabbi ja'al hadzal balada amina dan seterusnya. Gitu. Dan kita berbadan amin. Yang dapat untung orang Saudi, kita dapat aminnya dong. Gitu ya. Dan ini menjadi luar biasa. Oleh karena itu, yang sekarang banyak ditinggalkan oleh orang
Padahal kemudian ada halakoh masyayikh. Saya kebetulan berkecimpung ya etok-etok akademisi, etok-etok guru itu. Etok-etok itu apa? Pura-puranya. Itu banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan oleh orang-orang selevel profesor. Itu mengkaji doa. Kaji doa. Yang ini nggak ada di kampus itu. Nggak ada di kampus. Yang dikaji doa. Dari kehebatan doa, termasuk doa-doa yang Ibu saat tadi baca maksurat itu. Maksurat itu artinya apa sih? Ya? Maksurat itu di kalimat asal. Maksurat itu doa yang bersumber dari Nabi, itu maksurat. Gitu ya. Nah, itu cuma kelemahan kita satu. Apa itu? Kita nggak tahu artinya. Betul? Tapi di situ ada artinya ya. Ada, itu ya artinya dia. Nah ini kita sekarang juga kayak itu. Sama dengan kita doa, zikir itu juga gitu. Zikirnya banyak tapi artinya enggak tahu. Ini problem. Bahkan kalau kemudian kita istilah sholat itu bacaannya dari pertama itu apa sih? Pertama sholat. Allahu Akbar dulu atau usolli dulu? Usolli. Ya. Jadi usolli baru Allahu Akbar gitu ya. Kalau kemudian kita lihat fikih, sholat itu nomor satu itu niat atau kemudian takbiratul ihram. Niat baru takbiratul ihram. Nah kalau begitu kemudian letaknya niat gimana? Di hati. Jadi terus gimana itu letaknya? Jadi kayak apa modelnya? Dari usolli baru Allahu Akbar atau Allahu Akbar dengan usolli? Usolli baru. Kita melihat kalau begitu sudah lari pada madhab. Kalau madhab Imam Syafi'i, letaknya niat itu pada Allahu Akbar. Allahu Akbar itu niat. Tapi kalau Imam Ahmad, usolli dulu baru kemudian niat. Saya nggak usah menimbang hebat mana Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi yang jelas beliau semuanya ada orang-orang hebat. Itu juga jadi masalah. Nah ini berkaitan dengan. Oleh karena itu ada urutan-urutan pertama yang harus kemudian kita pahami, doa atau zikir sebelum sholat. Zikir sebelum sholat. Apa yang kemudian menjadi utama dari sekian banyak zikir, banyak sekali ya zikir itu. Ada yang paling utama ketika kita mau sholat. Kita rujukan pada satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda kepada Rafi. Jadi Rafi itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalni ala amalan ya'jirunillahi azza wa jalla alaih. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang Allah memberikan imbalan atau pahala kepadaku. Qala, ya Rafi, idza qumti ila shalah fasabbihillahu ta'ala asyran. Rafi mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan pada satu amalan yang aku mendapatkan pahala dengannya. Rasulullah mengatakan, wahai Rafi, ketika engkau berdiri untuk salat, fasabbihillahu ta'ala asyran. Bertasbihlah kepada Allah 10 kali, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Wahmadihi asran, dan kemudian wahalihi asran, dan kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Wahamdihi wahmadihi asran, dan kemudian alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Dan kemudian wakabbirhi bihi asran, dan kemudian apa itu kalimatnya? Allahu Akbar 10 kali. Astaghfir bihi asran, wastaghfirihi asran, dan astaghfirullah 10 kali. Fa innaki, maka ketika engkau membaca idza sabbahti, ketika membaca subhanallah, Allah mengatakan hadzali, ini untukku. Wa idza halalti, dan ketika membaca la ilaha illallah, qala, Allah menjawab hadzali, ini adalah untukku. Wa idza hamidti, qala, dan ketika engkau menjawab alhamdulillah, maka Allah menjawab hadzali, ini adalah untukku. Wa idza kabbarti, ketika engkau membaca Allahu Akbar, Allah mengatakan hadzali, adalah untukku. Wa idza istaghfarti,
Dan ketika engkau baca astaghfirullah, qala qad fa'altu, sungguh aku akan melakukannya. Jadi setiap selesai salat. Pertanyaan pertama tadi apa? Subhanallah. Hafal kan? Apa? Artinya tahu kan? Tahu. Itu aja kok. Subhanallah 10 kali, kemudian la ilaha illallah. Artinya paham kan? Paham. La ilaha illallah itu artinya apa? Iya, itu arti dulu ya. Arti dulu gimana? Saya katakan dulu ketika ada orang masuk Islam itu ada syahadu la ilaha illallah, itu maknanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau para ibu-ibu sekalian, sudah jangan gitu. Itu pengertian yang dilakukan oleh apa yang dipahami oleh orang mu'allaf. Baru masuk Islam kalimatnya. Kalau kemudian asyhadu an la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Ini ya, ini makna asyhadu an la ilaha illallah yang komprehensif itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada yang disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tiada yang apa itu dituju pada Allah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa tiada yang dicari ridhonya kecuali Allah. Dari kalimatnya la ilaha illallah itu maknanya seperti itu. La ilaha illallah. Karena ini akan membentuk pemahaman. La ilaha illallah, kemudian kalimatnya alhamdulillah. Kita pasti tahu ya, segala puji bagi Allah. Kemudian baru Allahu Akbar. Kemudian apa itu? Allah Maha Besar. Dan kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Urutannya kita urut ya. Pertama tadi Subhanallah. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga alhamdulillah. Yang keempat Allahu Akbar. Yang kelima astagfirullah. Yang paling penting ini astagfirullah itu. Maka kita ini banyak gak dosanya? Tapi Allah menyediakan ampunan banyak. Imbangnya itu. Jadi kalimatnya kalau kemudian kita kan dosanya banyak, iya potensi dosa kita banyak. Tapi Allah memiliki pengampunan yang lebih banyak daripada dosa kita. Termasuk diantaranya adalah kalimat itu. Itu dibaca sebelum sholat. Cuma ini sholat fardu atau sholat sunnah. Hadis ini tidak cerita tentang fardu atau sunnah. Yang penting mau sholat, baik fardu maupun sunnah. Kalau kemudian sholatnya berjamaah, repot baca itu. Kita jadi imam, baca lama itu, mungkin orang pada mikir, imamnya kok lama banget, mau takbiratul ihram. Jangan-jangan karena tanggal tua. Jadi kalau kemudian jadi imam, kalau jadi imam mau baca ini juga lama. Dimungkinkan imam sudah rukuk, kita baru dengan Allahu Akbar. Oleh karena itu, mafhumnya ini adalah dibaca pada setiap sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, apa aja? Duha, tahajud, kemudian witir, sholat ba'diyah, witir rawatib maupun nawafil, maka dibaca itu semuanya. Kalau toh nggak bisa, ya nggak usah setiap selesai sholat. Tapi paling tidak ada pada kita sekarang dalam sholat sehari semalam itu yang baca seperti. Karena apa? Jaminannya ampunan dari Allah. Ya, gampang kan? Subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu Akbar 10 kali, kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita mau sholat. Ya, satu. Apa? Timbang subhanallah, la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian astagfirullah. Saya yakin pasti kemudian kita ingat, barangkali tertukar tempatnya. Tertukar nggak? Insya Allah nggak tertukar. Ya, dah laksanakan. Ini ya, sholat apa saja, kapan saja, sholat sunnah maupun sholat fardu. Tapi ini yang paling ideal adalah sholat sunnah seperti itu. Ini yang pertama ya. Pertama. Yang kedua, ketika kemudian imam sudah
berdiri. Qomat sudah selesai. Ini kalau sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu kan kita bisa dengan siapa saja. Dengan suami kalau di rumah, dengan anak, dengan pembantu dan siapa saja. Ketika selesai qomat, maka kemudian ada doa. Allahumma atini afdhala ma tu'tiya ibadikas salihin. Allahumma atini afdhala ma tu'tiya ibadikas salihin. Qomat itu maaf, kalau walaupun kita sholatnya sendiri, qomat itu masih disunahkan. Jadi nggak usah tunggu jamaah, apalagi berjamaah. Jadi kalau kemudian kita sholat sendiri tok, itu qomat disunahkan. Kalau azan enggak, ya azan ada aturan tersendiri. Jadi kalau kemudian kita mau sholat sendiri gitu, kemudian Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan la ilaha illallah, maka kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadikas shalihin. Kalau kemudian kita nggak pakai doa itu, tapi lebih bagus kemudian kita doa dulu itu. Jadi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadikas shalihin, kemudian kita subhanallah 10 kali, kemudian la ilaha illallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu Akbar 10 kali, dan astaghfirullah, baru kemudian Allahu Akbar, baru kemudian usalli, dan seterusnya, kemudian Allahu Akbar. Artinya apa? Sholat itu kalau kemudian diawali dengan qomat, insya Allah ada malaikat yang ikut. Paling enggak yang ikut jin. Loh, jin itu banyak loh Bu, di rumah kita juga banyak jin. Jadi kalau kemudian kita sholat, kita qomat, jin. Tapi kalau ibu-ibu yang ikut ada jin perempuan. Tapi nggak apa-apa kan, mestinya ibu dapat 1, menjadi 27 gara-gara jin yang ikut itu. Sama dengan bapak gitu. Kalau bapak kemudian qomat, maka yang bisa jin dan malaikat. Tapi harus seperti itu. Dan qomat itu menjadi luar biasa. Oleh karena itu untuk disunahkan qomat pada sholat fardu. Makanya kalau sekelas As-Salam ini mungkin harus banyak ibu-ibu yang ikut ke masjid. Cuma bapak-bapaknya sudah penuh ya. Ya bapak-bapak sudah penuh. Jadi kalau ibu-ibu paling ada anak-anak muda di belakang anak wanita ya. Tapi bagus. Karena kebaikannya luar biasa. Bagus mana sholat di rumah dengan di masjid? Nah, kalau ittifaqul ulama adalah bagus sholat itu di masjid. Ibu jalannya saja ke masjid, mau ngaji atau mau sholat, maka kemudian setiap langkah diampuni dosa. Satu langkah diampuni dosa, satu langkah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini Allah ini memiliki malaikat yang bersayap. Walillahi sayyaratun minal malaikah. Allah memiliki malaikat bersayap. Nah, malaikat itu tujuannya apa? Yatlubuna khilaqid dzikr, mencari orang-orang yang zikir pada Allah. Zikir itu kalimatnya tadi ada ingat Allah atau nyebut Allah gitu kayak gitu. Nah, kalau kemudian mereka tahu orang-orang kayak begini, maka mereka mengerumuninya dan mereka mendoakan Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha, Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha, sampai kemudian kita keluar dari masjid kayak gitu. Oleh karena itu masjid lebih bagus. Saya yakin di mana-mana yang paling ramai itu kalau masjid itu adalah bulan Ramadan, ya. Betul. Tempat saya juga kayak gitu. Cuma ya itu tadi urusannya sudah dikapling masjidnya. Jadi ada ibu-ibu, bagian ibu-ibu khusus. Makanya kalau bisa itu juga kemudian diatur bagaimana ibu-ibu ikut Jumatan. Kalau di Mekah kayak ikut Jumatan ya, Haji. Kalau di Madinah juga ikut Jumatan. Tapi sampai di As-Salam kok nggak Jumatan lagi. Ya mudah-mudahan apa itu pengurusnya rezekinya banyak sehingga ini diluaskan atau untuk ibu-ibu ikut Jumatan. Karena fadilah atau keutamaan luar biasa. Saya tidak ada bandingan afdolnya hari itu melebihi hari Jumat. Nggak ada. Ibadah juga dilipat gandakan oleh Allah ketika hari Jumat, termasuk zikir juga kemudian dilipat gandakan oleh Allah ketika Jumat. Ketika sedekah juga kayak gitu. Makanya ya kesininya memang harus sudah kemudian direnungkan bagaimana ibu-ibu ikut Jumatan. Jadi luar biasa. Nah ini fadilah sholat
di masjid seperti itu. Untuk ibu-ibu ya, iya. Cuma ini ada ikhtilaf di kalangan sebagian orang. Cuma saya ngikuti pendapat yang pertama. Pendapat pertama, ibu-ibu disunahkan ke masjid, sunnah ya. Ketika memang tidak takut adanya bahaya atau nggak takut adanya fitnah, akan disunahkan ke masjid. Nah, sebagian ulama mengatakan ibu-ibu nggak sunnah ke masjid karena sunnahnya ibu-ibu di rumahnya. Pendapat ini seakan-akan rancu, tapi ingin saya sampaikan supaya kita paham. Pendapat yang kedua ya, dulu yang ibu-ibu lebih bagus di rumah itu dikarenakan pada masa hayatnya Rasulullah, istri Rasulullah itu sholatnya di rumah, nggak ada yang ke masjid. Nah, ini jadikan dasar sebagian orang, maka wanita ibu-ibu itu bagusnya adalah di rumah. Pendapat yang kedua, memang ini pendapat kedua hadisnya adalah memang istri-istri Rasulullah itu sholatnya di rumah ketika hayatnya Rasulullah, tapi ketika Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah banyak iktikaf di masjid. Nah, ini yang lebih komprehensif adalah yang pertama dengan tidak berusaha untuk menyalahkan hadis yang kedua tadi. Oleh karena itu sekiranya ibu-ibu nggak ada kewajiban yang lain, nggak ada keperluan yang lain, dan kemudian anak sudah bisa ditinggal dan tidak takut adanya fitnah, maka lebih bagus juga undang sholatnya ke masjid. Jadi nanti ada kebaikan yang banyak yang luar biasa. Nah, ini ya. Nah, balik lagi kepada zikir tadi. Maka bagi kita sekarang kita utamakan zikir yang pertama adalah ketika kita sudah berdiri untuk sholat, termasuk berdoa tadi ini baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Tapi kalau kemudian sholat yang fardu yang dikuatkan adalah Allahumma atini afdhala ma tu'tiya ibadikas salihin. Coba dibaca. Allahumma atini afdhala ma tu'tiya ibadikas salihin. Allahumma ya Allah atini, datanglah kepadaku, ini berikanlah kepadaku afdhala, seutama-utama ma tu'tiya ibadikas sholihin, apa-apa yang kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Ya Allah berikanlah kepadaku atau datanglah kepadaku sebaik-baik pemberianmu kepada orang yang soleh. Maka ini mustajabah, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ini berkaitan dengan sholat. Jadi doa seputar sholat itu mustajabah, apalagi di dalam sholat. Kalau diibaratkan kita buat prosentase, kalau di luar sholat itu 1, maka di dalam sholat itu 100. Jadi kemungkinan diijabah oleh Allah itu kalau di luar sholat 1, kalau kemudian di dalam sholat itu 100 kali. Maka kita utamakan di dalam sholat atau di luar sholat? Kedua-duanya. Artinya apa? Prasolat itu akan mendukung pada sholat. Makanya kemudian ulama banyak membuat hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan. Yang ketentuan ini sebenarnya adalah hasil ijtihad para ulama betapa pentingnya orang kemudian sebelum sholat itu berdoa. Termasuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya masuk ke sholat itu sudah masuk, sudah terkondisi dengan bagus. Dulu tahun-tahun sekian, tahun-tahun 70-an itu ada banyak pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ini. Penting mana usolli dengan nggak usolli? Kalau menurut ibu penting usolli atau nggak usolli? Usolli. Karena usolli itu adalah prakondisional, prakonditioning. Jadi mengkondisikan sholatnya sudah bagus. Bayangkan sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman Allahu akbar. Dengan kita bayangkan la 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 Allahu akbar, kita khusyuk mana? Gitu ya. Maka kalimatnya usolli itu nanti ada perdebatan yang saya ingin perdebatan nggak perlu. Gitu ya. Ada bahkan Rasulullah itu nggak pakai usolli, langsung Allahu akbar, nggak pakai kalimat usolli, sehingga usolli disalahkan. Sekarang kalau kemudian kita masuk substansi, makna usolli itu apa? Saya akan sholat. Ya,
Oleh karena ada yang nawaitu an usolli, ada kayak gitu. Tapi ada usolli, aku an usolli fardhol maghrib seperti itu. Nah, sehingga kalimatnya itu jawaz, itu boleh. Hukum yang paling tengah itu boleh. Tapi kemudian ditempelkan dengan apa itu satu dalil usul. Kalau kemudian usul ini kan begini. Usul itu dalil yang menjadikan dasar hukum itu. Ya. Kalau dalam usul mereka katakan apa itu tidak sempurna suatu yang wajib kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Maka tidak sempurna suatu itu kecuali dengan yang sunnah, maka itu adalah sunnah. Ini ya, turunan hukumnya seperti itu. Jadi apa itu la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Tidak sempurna suatu yang wajib kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Padahal itu asalnya nggak wajib, tapi menjadi wajib karena menjadi kesempurnaan atas suatu yang wajib. Sama dengan kalimat kalau kemudian sunnah, sesuatu yang kemudian tidak sempurna dengan kecuali itu, nah, dengan sunnah itu maka sunnah itu menjadi sunnah, suatu itu menjadi sunnah. Nah, ini menjadi utama. Maka kemudian ulama menggarisbawahi walaupun tidak ittifaq, maka kalimat usolli adalah sunnah hukumnya seperti itu. Sholli dan sebagainya. Cuma ini tadi di kalangan ulama ada perbedaan. Kalau ibu mendapatkan faham Imam Ahmad bin Hambal, dan ini ulama yang luar biasa. Ulama ini muridnya Imam Syafi'i. Apalagi hadisnya 1.200.000 hadis Imam Ahmad ini. Maka kalau beliau sholli fardhon maghribi ma'muman Allahu akbar. Kalau Imam Syafi'i enggak, Allah sholli fardhon maghribi ma'muman Allahu akbar. Ini ya. Saya tidak akan apa itu mengatakan benar mana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Saya nggak usah menghukumi seperti itu. Yang jelas beliau semua adalah orang-orang hebat. Ini ya. Nah, saudara, ketika kemudian orang sholat, mulai sholat, ini yang menjadi wajib. Sebenarnya doa-doa yang wajib dalam sholat itu sedikit. Karena apa? Cuma pertama Fatihah, setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan doa ya. Takbiratul ihram itu adalah apa itu? Pujian kepada Allah. Adalah apa itu? Fatihah. Dan Fatihah itu inti sholat. Saya kalau tanya, ibu kenapa sholat? Pertanyaannya, kenapa sholat? Ya, boleh-boleh saja jawab. Salat itu intinya apa? Salat itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Isinya, tadi intinya ya, mendekatkan diri kepada Allah. Isinya adalah kemudian memuji kepada Allah, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Itu intinya, isinya itu. Saya ulangi ya, intinya sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu intinya. Dan isinya sholat itu mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, memuji kepada Allah, mensucikan Allah, itu isinya. Oleh karena itu, karena sholat itu intinya seperti itu, maka ada syaratnya. Harus suci dan sebagainya, harus tahu ilmunya dan sebagainya, itu intinya. Sehingga kemudian ibarat kemudian kita nembak itu kena sasaran. Ya. Jadi nembak karena tahu intinya itu. Intinya taqarrub pada Allah. Isinya mengadu kita kepada Allah. Mengadu kita kepada Allah, memuji kita kepada Allah, mengagungkan kita kepada Allah, itu isi sholat. Nah, makanya tugas yang berat bagi kita sekalian, tapi harus kemudian kita lakukan adalah memahami makna bacaan di dalam sholat, terutama yang rukun. Cuma rukunnya sedikit, Fatihah, tahiyat, sholawat, ini tiga ini. Kalau kemudian kita pada takbiratul ihram, itu hukumnya rukun kan, wajib. Itu bukan doa, pujian kepada Allah. Yang kedua adalah salam. Salam itu juga bukan doa. Jadi doa itu ada tiga ya. Baik, saya kesini. Dari mulai yang sunnah, ketika takbiratul ihram itu kita baca apa? Allahu Akbar. Kita baca apa setelah itu? Doa iftitah. Doa iftitah itu banyak banget, ada 13 hadis yang berbeda.
Dari mulai Allah ba'id sampai dengan Allahu Akbar kabira. Saya katakan semuanya sahih. Dan bahkan ada doa-doa iftitah yang bukan berasal dari Nabi SAW. Kalimatnya yang ibu suka baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bukan dari Nabi. Ini bukan dari Nabi ini. Hadis dari Imam Abu Dawud ini ceritanya begini. Ada orang sholat terlambat. Terus kemudian dia baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allah Maha Besar kabira, benar-benar Maha Besar Allah. Alhamdulillahi katsira, dan segala pujian kepada Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maksudnya Allah bukratan wa asila, di pagi dan di sore hari. Sampai itu tuh. Selesai sholat Rasulullah mengatakan, "Ma taqul anifan?" Siapa tadi yang baca itu? Sahabat mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, Allah membuka 7 pintu langit gara-gara bacaan kamu tadi. Padahal bukan dari Rasulullah. Itu ya. Nah, ini nanti punya implikasi hukum yang panjang. Jadi sehingga kemudian banyak sekali amalan-amalan yang bukan dari Rasulullah tapi diamalkan dalam sholat. Tapi bahasa ini adalah al-ikhtilaf. Khilaf, masalah bukan ikhtilaf, tapi hadisnya sahih. Ini bacaan pujian kepada Allah, murni kepada Allah. Nah, kemudian Allah, ibu baca Allah mabait, silahkan. Kabir, kalimatnya wajah tu wajhiyah, silahkan. Ya, silahkan, banyak, silahkan macam-macam. Itu semuanya rata-rata pujian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat itu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai baca iftitah, baca Fatihah. Ya, baik. Ketika kita baca Fatihah, mulai dari bismillah atau alhamdulillah? Fatihah mulai bismillah atau alhamdulillah? Bismillah. Kalau Imam Syafi'i berasal dari bismillah. Kalau Imam Ahmad dari bismillah. Kalau Imam Malik dari mulai alhamdulillah. Imam Hanafi juga alhamdulillah. Gak usah kita bahas. Bismillahnya otomatis pujian pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah dan yang Maha Pengasih dan Baik. Ini kan pujian pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah ittifaq ya. Yang ini pasti semuanya pakai. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang paling banyak salah diperhatikan. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Salah atau benar? Salah. Mestinya lam itu ditahan. Bismillah, Bismillah. Tasdid itu kan itu kok. Namanya idgham musyaddah. Mohon maaf. Ini di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Belum memenuhi syarat menahan lam. Jadi karena tasdid itu ada idgham musyaddah maksudnya. Bismillah, Bismillah. Lamnya ditahan. Mohon maaf. Banyak keliru kita. Iya, itu tadi makanya diluruskan ya. Jadi kebiasaan Bismillah. Jadi seakan-akan lam itu nggak ditahan, padahal hukumnya harus ditahan. Bismillah, Bismillah. Ini tipis, enteng, cuma suka salah. Jadi lamnya ditahan pada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kadang-kadang oleh ahli qiraah itu ya, qari itu rata-rata memang pada tasdid itu dilakukan supaya nggak jadi beban.
Bismillah, L-nya itu dipanjangkan supaya pas. Kalau kemudian kita Bismillah, pasti salah. Ini adalah kesalahan yang kemudian banyak, saya katakan umum ya, banyak kepada kita sekalian. Dan mulai ini Bismillah, Bismillah, gitu ya, lama itu. Nah, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini, sebenarnya kalau kemudian kita buka kitab-kitab tafsir yang besar-besar, Al-Quran itu semuanya ajarannya sudah ada pada Bismillah. Jadi inti Al-Quran ada Bismillah itu. Dan seterusnya. Kalau kemudian kita baca kitabnya, kitab tafsirnya, apa itu Imam Zamakhsyari dan kitab Al-Kasyaf, itu malah luar biasa. Dalam apa itu? Di dalam Bismillah itu dari kasih dari ba itu. Dari ba disebut dan titik, tapi di bahasa tasawuf ketinggian. Nanti jadi kayak gitu, Bismillah, Bismillah, ini. Jadi jangan remehkan Bismillah. Saya tidak membahas tentang perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, karena ini antara guru dan murid kan. Imam Maliknya guru, Imam Syafi'inya murid. Guru tidak baca Bismillah, tapi muridnya baca Bismillah, seperti itu ya, Bismillah. Oleh karena itu nggak sah. Nanti kalau ada orang sholat nggak pakai Bismillah, Alhamdulillah, nggak usah dibubarin. Cuma yang lihat imamnya siapa. Satu ketika saya ngajar, selesai ngajar, jadi di ISTN sana, Srengseng gitu ya. Saya sholat, kemudian imamnya masih muda, bacaan bagus. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai saya tanya, Mas tadi nggak baca Alhamdulillah Bismillah? Dia mengatakan saya Maliki, Pak. Saya katakan bagus. Saya ya sholat aja. Besoknya lagi sholat, tapi besoknya pertemuan lagi, kemudian saya sholat lagi. Imamnya masih muda juga. Nggak baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tanya lagi, Mas, kenapa nggak baca Bismillah? Pak, di Mekah itu nggak baca Bismillah. Madinah juga nggak baca Bismillah. Bapak sekali-kali ke sana, ke Mekah, ke Madinah. Saya ketawa aja. Selesai itu saya sholat. Saya sholat dilihat sama dia kok 3 rakaat. Dia nyamperin saya, Pak, Bapak sholat maghrib, mas sholat saya nggak sah. Gini Mas, kalau sampean nggak baca Bismillah, saya tidak bermasalahkan baca Bismillah atau enggaknya. Cuma dasarnya, sampean baca Bismillah karena apa, nggak baca karena apa. Sampean karena Pak, saya nggak baca Bismillah karena saya ikut Imam Malik, saya nggak ada masalah, saya sholat. Karena saya yakin Anda pinter. Tapi kalau kemudian ikut Mekah, saya katakan Anda belum pinter. Diam aja. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini antara Bismillah dengan nggak Bismillah ada seperti itu. Nanti yang Bismillah juga beda. Ada Bismillah yang sunnahnya dijaharkan, ada Bismillah yang sunnahnya disirkan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pasti Hambali. Dari hukumnya sah. Cuma sekarang banyak orang-orang Malikiyah itu kemudian pakai Syafi'iyah. Di Mekah saya ziarah ke kuburnya beliau sudah 2 kali. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu adalah mufti Maliki. Mufti itu apa? Orang yang tugasnya memberikan fatwa dari mazhab Maliki. Tapi kalau sholat Syafi'i, Bismillahnya kenceng. Ya, saya orang alim itu kayak begitu ya. Jadi punya dasar masing-masing. Oleh karena itu, kalau kemudian suatu ketika saya sholat di sini nggak baca Bismillah, ibu-ibu jangan protes. Karena saya tahu ilmunya. Ibu mau milih Maliki atau Syafi'i? Jangan bingung. Syafi'i. Kalau saya bingung, Bu, Maliki juga sah, Syafi'i juga sah, seperti itu. Ya. Nah ini, kalau sudah ada Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan lagunya, lagu apa saja. Kalau kita baca Alhamdulillah, Allah mengatakan, ini Allah mengatakan. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Sana alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab. Majadani abdi, hambaku mengagungkanku.
Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, wali abdi masalah. Ini adalah untukku dan untuk hambaku dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Ini jaminan doa kita dikabul oleh dalam salat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan wali abdi masalah. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagian hambaku adalah apa-apa yang dia minta. Makanya kalau kemudian kita berdoa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, renungkan kalimat ini dan jangan segera kemudian pindah ayat seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang ideal seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin juga bukan jalan orang sesat. Kalimatnya ihdinas siratal mustaqim itu ditafsiri banyak oleh para ahli tafsir, termasuk tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya. Itu disebutkan tafsirannya. Apa jalannya orang-orang yang telah berikan nikmat oleh Allah? Jalan para nabi dan jalan para sholihin. Jadi jalan yang diridhoi oleh Allah adalah jalan para nabi dan para sholihin. Oleh karena itu kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah saya kepada jalan yang lurus, jalan para orang-orang yang Kau berikan nikmat padanya, jalan orang-orang, jalan nabi dan para sholihin semuanya. Dan itu pasti dikabul oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang yang maghdub, yang Kau murkai, dan juga jalan orang-orang yang sesat seperti itu. Dan itu kemudian Allah jawab itu. Wali abdi masalah. Ini semuanya ada untuk hambaku dan untuk hambaku ada dia apa-apa yang dia minta. Cuma masalahnya, kemudian ditutup dengan kalimat amin. Amin itu ada maknanya. Amin kalimatnya a agak panjang, minnya yang panjang. Amin. Di mana-mana saya sering menjumpai kalimatnya a-nya sama dengan minnya. Amin. Betul. Amanya a-nya agak pendek, minnya yang panjang. Amin. Nah, kalimatnya siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka ghufirallahu dzunubahu walau kana mislu zabatil bahr. Dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak bilangan buih di lautan. Ini fadilahnya jamaah itu. Kayak begitu. Luar biasa atau luar biasa? Nah, problemnya kadang-kadang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang ada di benak kita bagaimana kita cepat baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kemudian tergerak untuk bagaimana cepat baca Ar-Rahmanirrahim. Terus kemudian jadi kita dikejar setoran, padahal bukan supir angkot. Makanya baca Fatihah itu harus direnungi. Ini doa pertama yang paling hebat di dalam sholat. Yang Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ini luar biasanya di sini. Nah, mohon maaf, tadi yang banyak salah, banyak keliru adalah ketika kita baca Bismillah, di akal kita bagaimana cepat baca Alhamdulillah. Seakan cepat-cepatan itu bagus. Padahal kemudian ini perlu penghayatan yang tinggi ketika kemudian kita baca kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Makanya betul-betul. Jadi apa itu Bu Haji Wahyu, kalau kita lagi sholat jangan sekali-kali manasin air. Tengah-tengah rukuk Allahu Akbar, duit. Udah bukan. Atau kemudian kita goreng ikan, yang ikan itu kemudian nggak ditutup sebenarnya. Nanti setelah kita sholat bunyi meow, waduh kacau ini. Nih, jadi kita betul-betul menyiapkan diri kita untuk sholat dan sebagainya. Nah, makanya prasolat itu dikira menjadi luar biasa.
Ini ya, ini yang masuk pada fardu. Yang fardu yang lain, enggak, kita urut aja ya. Kemudian ada zikir yang sunnah. Zikir sunnah itu adalah baca Al-Quran, surat Al-Quran. Surat Al-Quran itu zikir sunnah. Jadi kalau ibu ingin dapat pahala banyak, kalau baca Quran itu lebih bagus di dalam sholat. Tidak berarti di luar sholat nggak bagus, nggak bagus. Coba kemudian sebagus apapun di dalam sholat dengan di luar sholat, bagusan di dalam sholat. Cuma masalahnya ketika kita baca dalam sholat itu yang panjang sholat sunnah, jangan sholat fardu. Gitu ya. Umpamanya ibu sholat apa itu malam gitu. Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surat Al-Baqarah. Kira-kira berapa jam? Kalau ibu baca Quran di luar sholat, satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau di dalam sholat satu huruf 100 kebaikan. Ini kalau nggak tahu artinya. Kalau artinya satu huruf di dalam sholat itu 1000 kebaikan. Banyak atau banyak? Banyak. Ini ya. Ini dalam sholat. Oleh karena itu ngejar rakaat banyak ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kemudian kita ngejar pada kualitas bacaan juga bagus. Nah, sehingga ini kekayaan yang luar biasa. Ini sunnah, tapi luar biasa. Gitu ya. Kira-kira enaknya kalau sholat tahajud baca surat apa? Apa Bu? Jangan kuliah sama kuluh. Kuliah sama kuluh itu belakangan. Ya paling enggak ya amma yatasaalun. Kepanjangan? Panazi'ati gharqa. Kepanjangan? Abasa wa tawalla. Kepanjangan? Idza syamsu kuwirat. Wadduha. Ya Allah, ya enggak apa-apa. Wadduha ya, enggak apa-apa. Kalau sholat tahajud biasanya berapa rakaat? 2. Memang nggak ada yang lebih kecil daripada 2 ya. Ya nggak apa-apa. Coba gini Bu, patokannya begini. Ibu kalau pengen mulia dunia akhirat, sarannya tahajud. Pengen anaknya sukses dunia akhirat, tahajud. Pengen semuanya dicukupi oleh Allah, tahajud. Ini senjata. Makanya bagi kita sekalian yang 2 naikkan ke 4. Bisa? Insya Allah. Apa? Tobat. Tahajud, tobat gitu. Sebenarnya Bu, kalau sholat itu dalam sholat malam itu mau sholat tahajud saja itu juga udah cukup. Mau sholat tahajud aja. Kalau kemudian kita mementingkan kualitasnya. Tapi kalau kemudian ditambah sholat tobat, sholat hajat, ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita merujuk pada riwayat-riwayat, Nabi itu sholatnya panjang banget dan di dalam sholat itu ada tobatnya, ada hajatnya, ada istighfarnya. Ini ya. Jadi dalam sholat tahajud itu ada tobatnya, ada istighfarnya, ada hajatnya. Apa yang lebih dari ini? Tapi kalau ibu pengen spesifikasi kayak gitu, tahajud sendiri, hajat sendiri, kemudian tobat sendiri juga enggak apa-apa. Cuma saya sampaikan kepada saudara sekalian, sholat kalau kemudian kita melihat pada kualitasnya, di dalam tahajud itu sudah ada 3 ya. Ada hajat, ada taubat, kemudian ada tadi. Jadi sudah ada hajatnya, sudah ada taubatnya. Gitu ya.
seperti itu. Tapi kalau ibu konvensional, ya nggak apa-apa, saja kok dilarang. Seperti itulah, sehingga panjangnya tadi enak. Sholat baca Quran itu kalau sudah tahu artinya, semakin lama semakin asik. Saya tidak bisa merasakan ibadah yang asik melebihi baca Quran ketika kita tahu artinya. Di dalamnya ada kemudian doa-doa kepada Allah seperti apa itu pada surat apa ya, hal ataka haditsul ghasyiyah itu. Al-ghasyiyah itu ya. Ada kalimatnya illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Doanya Rabbi a'izni min 'adzabik. Karena tadi ayat ini menceritakan tentang azab Allah pada orang kafir. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab-Mu. Dan ini 100 kali dibandingkan dengan firman salat. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisaban yasira. Tuhan, nanti hisablah aku nanti dengan hisab yang gampang. Lagi 100 kali makbulnya dibandingkan dengan di luar sholat. Nah, makanya kalau kemudian kita bisa nikmati seperti itu, maka indah dan enak. Saya katakan baca Quran di luar sholat bagus, tapi di dalam sholat kebaikannya sampai itu tadi dilipat gandakan sampai dengan apa itu, sampai dengan 1000 kebaikan ketika kita tahu arti per huruf, bukan per kalimat. Ya. Cuma ini bacanya adalah sunnah. Makanya enak mana sholat bacanya panjang dengan pendek. Di Al-Kautsar itu dapat 1 juz 1 malam. Nggak tahu di apa itu As-Salam sudah berapa juz 1 malam 1 juz. Nanti saya tinggal ngomong sama Ustaz Hamdan. Bagaimana nanti Ramadan tahun depan itu ada imamnya yang 1 malam 1 juz. Cuma semuanya pada ikut atau enggak? Rese imamnya. Ini ya, kapok sholat di apa itu As-Salam 1 malam 1 juz. Tapi demi pahala banyak, demi kebaikan yang banyak seperti itu ya. Apalagi kemudian imamnya paham maknanya, sehingga ibu tinggal dengerin aja, dapat pahala 1 huruf 1. Kan sama yang dibaca oleh imam, makmumnya dapat segitu. Kalau imamnya alim, paham, maka kemudian yang dibaca imam itu juga menjadi pahala seperti itu bagi makmum. Kan luar biasa. Nah, cuma semalam 1 juzuk. Sanggup nggak? Di sini sholat tarawihnya berapa rakaat? 23 ya. Tapi ada yang 8 rakaat langsung bubar aja ya. Banyak mana yang bubar dengan yang enggak? Banyak yang bubar. Sama aja dengan orang pondok umum. Sama pada umum gitu. Lalu 8, sudah kemudian langsung beratan. Kelimpat-kelimut bubar. Tapi yang lain, yang kemudian sholat sampai 23 rakaat cuma 1 saf. Ya nggak apa-apa, sunnah ya. Coba kebaikannya banyak banget. Nah, ini zikir sunnah tapi luar biasa. Maka jangan kecilkan Al-Quran. Mohon maaf, memang ada pada dalil-dalil syariat. Karena agama itu begini. Dalam tinjauan tasawuf, orang akan menjadi benar Islamnya ketika dia bisa mengkombinasikan antara syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ini kajian tasawuf ya, tinggi. Cuma saya sindir dikit-dikit. Syariat, thariqat, makrifat, dan hakikat. Hakikat dan makrifat kembali. Syariat itu yang kita pelajari biasanya, fikih itu syariat. Dari syariat itu hukum formal. Thariqat itu muatan dari hukum formal itu. Sehingga kemudian thariqat itu menumpang pada syariat. Tapi di situ ini kemudian kesempurnaan syariat itu kalau kemudian sudah ada thariqat. Selagi belum ada thariqat, maka syariat itu nanti belum utuh. Saya gambarkan begini. Ketika kita sholat, Allahu Akbar,
pasti kemudian pikiran, hati, dan kemudian maksud semuanya kepada Allah. Betul ya? Udah masih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai hujan beres, wah hujan. Kira-kira udah belok belum? Sudah belok belum? Khusyuk kita masih teratur atau sudah rusak? Nah, ya. Untung ada setelah selesai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini ada untuk nutup tadi yang kemudian kita risau dengan hujan itu. Mana jemuran baru dijemur, hujan lagi. Padahal menurut BMKG katanya nggak hujan, hujan juga. Ngomelin kemana-mana ya. Khusyuknya bubar gara-gara hujan. Sama dengan ini, wah Allahu Akbar sampai jadi imam, oh dia pasti lama ini sholatnya. Kita ngabrak gara-gara mana? Ini juga masalah kan, sholatnya masalah itu. Untung ada astagfirullah, astagfirullah. Nah, jadi astagfirullah itu yang namanya thariqat itu nyukupi syariat yang kemudian kita kurang tadi. Seperti itu. Nah, sampai kemudian kita hakikat makrifat, tapi ini belakangan aja. Tapi seperti itulah. Ya. Hakikat dulu baru makrifat. Ini dalam kajian tasawuf. Oleh karena itu sholat itu sebenarnya ya mengkombinasi itu, mengakomodir itu semuanya. Sisi fikihnya adalah baca Fatihah, nanti sisi thariqatnya termasuk kita baca surat, kemudian kita rukuk. Ya. Kalau rukuk. Ibu kalau rukuk yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdihi pakai enggak? Oke. Dari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, maksudnya Tuhanku zat yang maha agung, wa bihamdihi, dengan memuji kepadanya. Kalimat wa bihamdihi itu disingkat dengan wa bihamdihi, artinya dengan memuji kepadanya. Ya. Ada lagi bacaan namanya subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, subhanakallahumma, maksudnya ya Allah, wa bihamdika, dan maksudnya dengan memuji kepada Engkau, Allahumma ghfirli, dan ampunilah aku. Ini ada doa enggak? Ada. Jadi kalau subhana rabbil azim bihamdi hanya pujian kepada Allah, dan itu bagus. Ketika kita baca subhanakallah bihamdika Allahumma ghfirli, ini ada pujian kepada Allah dan doa, dan ini juga sesuatu yang bagus. Maknanya apa? Saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk memahami makna setiap yang kita baca dalam salat itu. Jadi kita tidak kejar target bismillah, bagaimana coba kita alhamdulillah tanpa kita memahami makna bismillah. Sama ketika kita baca alhamdulillah, kita harus kemudian baca ar-rahmanir-rahim. Karena apa? Kita ingin cepat itu. Enggak. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim, pahamilah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu. Ketika baca alhamdulillahirrahmanirrahim, pahami kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga kemudian menjadi permintaan kita kepada Allah atau pujian kita kepada Allah. Dan itu sesuatu yang luar biasa, lebih luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, banyak terdikte oleh itu tadi, sehingga kemudian kita selesai sholat dengan apa yang kita baca tadi. Kadang-kadang juga lupa, kadang-kadang juga ketika dalam sholat kita juga lupa juga, betul? Karena apa? Pikiran ngambrak. Nah, ini yang banyak menjadi kendala untuk kita sekalian. Oleh karena pahami seperti itu. Karena apa? Zikir utama itu ada di dalam sholat. Ya, zikir utama di dalam sholat. Jadi sampai dengan Fatihah itu satu yang luar biasa, dan nggak ada yang lebih hebat daripada Fatihah. Kalau kemudian kita bandingkan dengan yang lain, nggak ada zikir yang lebih hebat atau bacaan-bacaan yang lebih hebat dari Fatihah, itu nggak ada. Jadi kalau kemudian disebut dengan Ummul Quran, itu induk Al-Quran, itu ya Fatihah itu. Maka diberikan oleh Allah sebagai kewajiban kita dalam sholat, maka kita nikmati itu hidangan Allah. Jadi Allah itu kalau memberikan perintah pada itu sekalian, Allah menyediakan hidangan untuk kita dengan perintah itu. Nah, kalau kemudian kita bisa atau mau mengambil perintah itu, berarti kemudian kita menikmati hidangan dari Allah. Ya. Jadi apa saja dari perintah Allah itu hidangan ya, sediakan untuk kita sekalian. Cuma kadang-kadang kita melihat itu sebagai beban.
tidak melihat sebagai hidangan. Kalau kita hidangan kan kita menikmati, bacanya nikmat, merenungi maknanya nikmat, memikirkan artinya nikmat. Dan betul itu ada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini berarti kira-kira harus banyak nggak kita mengingat zikir, membahas zikir. Saya belum yang lain. Zikir yang mengakibatkan ibu diampuni dosa. Jadi ada bacaan zikir yang kalau benar ibu baca di pagi hari, ibu meninggal di siang hari, matinya mati syahid. Kalau kemudian dibaca pada malam hari maghrib itu, kemudian ibunya malam meninggal dunia, matinya mati syahid. Belum ke sana ya. Nanti insya Allah kita akan ke sana. Baca wahyu ini perlu berapa pertemuan ya? Ini ya. Ya? Pelan-pelan aja ya, pelan. Jadi memang nggak usah keras, nggak usah kenceng-kenceng bu, nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan. Tapi kemudian amalkan semuanya. Udah mulai dari Fatihah aja dulu. Amalkan dengan sebaik-baiknya, termasuk doa ketika kita mau sholat. Pahami dengan sebaik-baiknya. Baik, kita dibatasi oleh waktu, cuma mungkin ada yang tanya, saya persilahkan. Oke. Subhanallah dulu. Subhanallah dulu, ya subhanallah. Kemudian la ilaha illallah tadi satu paket gitu ya. Kemudian baru Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadikas sholihin, baru kemudian kita usolli seperti itu. Baik. Ada nggih? Kalau baca ayat-ayat dalam Al-Qur'an setelah Al-Fatihah, nggih. kita meninggal dengan khusus ayat-ayat yang doa. Sebenarnya kalau boleh ya boleh saja secara hukum. Secara hukum kalau boleh boleh saja, tapi kalau secara etika memang nggak seperti itu. Nanti ada kalau maghrib itu bacanya seperti apa, isya bacanya seperti apa, subuh seperti apa, itu ada aturan. Walaupun kemudian aturan ini dibuat oleh para ulama, tapi itu merujuk daripada hadis-hadis sahih seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang secara hukum boleh nggak apa-apa, tapi secara etika memang harus kemudian kita utuh. Karena apa? Semua ayat itu punya makna yang luar biasa seperti itu. Penggalan kalimat alif lam mim. Alif itu artinya apa? Lam apa? Mim. Wah, luar biasa itu. Gitu ya. Seperti itu. Baik, silakan Bu. Iya. Ketika kita setelah sholat maghrib, Iya. waktu kita terbatas, tapi kita ingin baca, ingin juga sama baca Al-Quran. Iya. Sama maaf, kita dulu gimana? Iya, baik. Yang kedua, mengenai adat zikir dari segi pakaian, waktu, tempat, adakah tempat dan waktu yang dilarang untuk berzikir? Baik, ya dua. Al-Quran itu bagus, zikir itu yang paling bagus Al-Quran. Cuma nanti kalau kita berkaitan dengan hadis, ada bacaan-bacaan selesai sholat yang tidak ada dalam Al-Quran, dan itu berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kemudian kita menggunakan urutan, maka kemudian ada urutan yang bagus. Bagaimana terus Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu ada urutannya seperti apa. Nah itu adalah ada yang berkaitan dengan Al-Quran, ada enggak. Seperti gini, ketika orang baca tadi ibu baca maksurat itu ya, kalimatnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, kita baca wa'fu anna, Allah mengatakan iya aku tunaikan. Waghfir lana, aku akan tunaikan. Dan Allah menjawab iya atas yang kita baca itu. Padahal kemudian kita tidak mengarahnya ke sana, kita otomatis pada Al-Qur'annya. Seperti itu hebatnya orang zikir. Seperti itu. Oleh karena itu ada yang bersinggungan dengan Al-Quran, ada yang tidak bersinggungan dengan Al-Quran. Termasuk kemudian ini, ketika kita baca Qul Huwallahu Ahad setelah saya sholat subuh itu, kadang suka Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad 3 kali itu ya. Barang siapa baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Nyarinya kemana? Dalam zikir itu. Jadi ada seperti itu. Yang kedua tentang berkaitan dengan zikir itu, walaupun kemudian tidak ada riwayat tertentu orang nggak boleh di tempat ini tempat itu dan sebagainya. Cuma kalau kemudian mafhumnya yang dilarang atau yang tidak etis untuk zikir ketika kita ada di tempat kotoran, itu saja.
Tapi masalah yang lain tidak banyak dibahas seperti itu. Jadi tempat yang kotor, maka kemudian harusnya kemudian kita tidak zikir seperti itu. Termasuk adab. Zikir itu nggak usah pakai nutup aurat juga nggak apa-apa. Cuma yang afdolnya ada zikir yang pakai nutup aurat. Nanti derajatnya gimana orang mendapatkan sayang Allah itu seperti apa kuncinya? Termasuk kemudian memuliakan ketika dia menghadap pada Allah. Zikir menghadap pada Allah. Oleh karena ketika kita memuliakan Allah, kita memakai pakaian yang bagus, yang rapi, dalam keadaan suci dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Cukup ya? Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang, masih pada materi yang sama. Karena ini harus kemudian saya selesai. Minta doanya nanti dikirimin sekalian doa dikhususkan buat Wati yang saat ini sedang dirawat. Oh gitu, ya. Terima kasih nih Mas. Sebelum saya tutup. Baik Ibu sekalian, ada kawan kita yang sakit, Ibu Maswati di Rumah Sakit Tiara. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera sehatkan dan semoga seperti dijagalah. Ada hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfi mardaha. Innaha la yashfi illa shifaa'un shifaa'an la yughadiru saqaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.